Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami akan temani Anda dalam obrolan di dapur redaksi Forum News Network ya. Kita ngobrol soal hal-hal berita politik, berita ekonomi dan sebagainya. Tapi kita ajak Anda ngomong behind the scene-nya dan juga konteksnya seperti apa. Seperti biasa kami temani, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita tentang huru hara PSI. PSI ini Kurang menarik lebih ya, begitu ya, ya. ya ada perkembangan terbaru kan karena Grace Natali akhirnya speak up. Kalau Mhm, kalau kalau Adi Armando kan udah sering speak up di mana-mana ya, Mbak Agi ya sering mhm. sekali ya. Tapi ada dua poin sebenarnya yang saya ingin highlight dari Grace itu bahwa dia tetap merasa bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan melakukan fitnah terhadap Pak Yusuf Kala, kira-kira begitulah poinnya. Mhm. Yang kedua, dia menyatakan bahwa soal pernyataan Ahmad Ali bahwa dia itu tidak akan dibantu secara hukum itu adalah katanya itu permintaannya dari Grace Natali sendiri. Nah, yang Bukan permintaan Mas Hersu, apa? instruksi. Oh, instruksi. Oh, instruksi. Ya, Oh, karena dia memang berdiri ya. Jadi kan dia stakeholder ya di situ ya. ya, Nah, sebagai eh, pendiri dari Partai dan Solidaritas wakil ketua Indonesia dewan itu, dan maka dia memberikan instruksi kepada Ahmad Ali dan begitu. sekarang dia sekretaris dewan pembina ya atau sekretaris ya dia kalau nggak salah ya. Iya, sebagian besar kita Apa? menuliskannya seperti itu ya, sekretaris. Ada juga yang sebagai wakil Dewan Iya, Pembina yang benar gitu. apa? Saya tidak tahu Mas Hersu, Tapi pokoknya karena tidak pernah di. dewan pembina Seharusnya sesudah dia menjadi komisaris komisaris nggak boleh di, lagi ya. iya, Ya, ya, ya. Mining Industry Ya, Indonesia, Main ID, ya, nggak boleh lagi itu ya, jabatan di partai. ya. Tapi kan kita Hmm, tahu ya, dia pun juga bicara sebagai pribadi atau sebagai orang ya, PSI atau apa. ya. Nah, Dan kemarin ketika jumpa pers, apakah kemudian ada Isyana Bagus Oka, kemudian ada Cari Tanzil, hmm. apakah mereka juga bicara sebagai pribadi? Iya, Kan itu orang PSI semua. iya, Ini kan iya, jadi ya, akhirnya itu pun ya, kalau seandainya akan diklarifikasi tidak bisa ya, diklarifikasi itu suara PSI, ya. suara pribadi atau suara apa. Yang saya ingin sampaikan adalah kelihatannya ini saya sendiri juga menyampaikan itu bolak-balik kelihatannya pada waktu itu Ahmad Ali terlalu cepat aja memberikan respon karena dia lihat kok ini berbahaya sehingga dia ingin putus hubungan lah begitu antara Adi Armando dengan Grace Natali karena kalau Adi Armando kan bisa didesak untuk langsung mundur ya Mbak Agi ya didesak Mhm. mundur kalau Grace Natali untuk mundur ya nggak mungkin tapi pernyataan dia bahwa tidak akan memberi bantuan itu pasti itu menimbulkan kemarahan di internal PSI, mosok seorang pendiri partai, orang yang punya selama ini wajah utama bahkan sebenarnya kita sebut sebenarnya partai ya kan sebenarnya kalau ideolognya tokoh Mhm. besarnya itu kan sebenarnya Jeffrey Giovanni kan di belakang layar Betul. itu. Tapi kan wajah di Mhm. depannya itu kan sebenarnya ya Chris Natali itu. Masa kalau kemudian dia tidak dibantu oleh PSI, itu kader-kader PSI yang lama itu akan berpikir apaan nih partai kita yang Apalagi berjasa. kalau yang lain bermasalah, Iya, kok ya kan kalau yang dia kader ya biasa bermasalah ya iya tenang-tenang saja begitu. tenang Sementara saja. orang yang sangat penting saja Iya, ya. tidak akan dibantu Ya, begitu. saya kira itu yang kita bisa menduga seperti itu analisisnya dan kenapa kemudian Mhm. secara dalam tanda petik secara wise kemudian Grace Natali menyatakan bahwa itu atas instruksi dari dia, begitu. Optimistis bahwa video saya itu tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya dan normal-normal aja kok pernyataannya gitu. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, video Pak JK itu saya tahu dari media sosial dan juga media sebenarnya pertama kali. Ada apa nih? Kok rame-rame ada berita Pak JK dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat. Kemudian videonya ada banyak sih berseliweran di media sosial, di YouTube juga ada gitu ya. Jadi sudah banyak pro dan kontra, sudah banyak elemen masyarakat yang protes atas video tersebut, barulah saya kemudian membuat video untuk meresponi viralnya pernyataan beliau. Nah, di dalam video saya tersebut, saya itu tidak mengupload atau merepost videonya Pak JK. Saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit. Jadi saya ini hanya meresponi
video Pak JK, di mana saya ngelihat karena sudah banyak kontroversi yang beredar di masyarakat, di situ di video saya mengatakan bahwa ini rawan sekali untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang mungkin mau melegitimasi kekerasan misalnya. Ya, Mbak Agi ya. Mari kita omongin perkembangan yang terbaru apa sih, Mbak Agi? Iya, yang terbaru adalah Grace Natali ini mengatakan bahwa di dalam narasinya yang dia katakan yang sudah viral itu bahwa tidak ada masalah hukum di dalamnya. Dia yakin itu dari pernyataannya tidak ada masalah hukum. Dan kemudian juga bahwa pernyataannya itu normal-normal saja. Oke. Gitu. Jadi pernyataan yang viral normal saja dan dia juga tidak mengunggah potongan itu. Hanya dia memakai background. Di situ ada gambar Pak Yusuf Kalanya yang dimana bahwa itu sudah viral. Gitu. Tapi sebetulnya pernyataan dia itu Mas Hersu itu bisa kita elaborasi satu persatu loh. Kalimat per kalimat atau kalau kita buatkan paragrafnya itu bisa dielaborasi dari paragraf-paragraf pernyataan dari Grace Natali tersebut begitu. Kalau Coba kita saya usul gimana nggak kalau kita bisa tonton aja kan videonya kan karena banyak nyebar di media sosial kan banyak ya, supaya fair, supaya kita jangan kemudian memberikan tafsir atau tafsir yang kemudian salah gitu. Mari saya usul itu kita tonton videonya Grace Natali dan kemudian nanti kita tonton konteksnya Pak Yusuf Kalla yang ceramah di Masjid yang dipotong. Iya gitu ya, itu yang saya kira penting untuk kita amati. Oke, gimana kita usul gimana kita? Oke, kita roll dulu ya video tersebut gitu untuk melihat konteksnya. Yang kita roll dulu yang Grace dulu ya, saya kira yang kita. Betul, yang Grace dulu, kemudian yang potongan tersebut. Dan kalau untuk lebih afdolnya teman-teman silahkan berkunjung ke akun dari Masjid UGM begitu ya. Tapi nanti kita ambilkan bagian yang sebenarnya memang akan panjang ceramahnya Pak Yusuf. Oh ya, itu juga kita bisa roll itu ya. 43 menit atau enggak, kita nggak bisa tonton. Tapi yang bagian berkaitan itu saja nanti kita tonton ya, bagi ya. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kalla dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kalla untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kalla sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti
kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Nah, sekarang tentu bagaimana ini dihentikan, konflik itu? Konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan. Dengan ilmu logika saja. Tidak perlu, dan tentu keberanian. Waktu di Ambon, terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang. Kalau masuk daerah Islam, orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal. Hanya karena ia membunuh, merasa syahid. Hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama, tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut dia. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian ini adalah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya. Jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. 3 hari damai. Hanya 15 hari. Jadi setiap konflik itu pertama harus Anda mengerti. Poso juga begitu. Saya katakan semua masuk neraka. Di lapangan saya kumpul pimpinan. Anda lah pemimpin nanti di neraka. Para pendeta, para kiai, para ustaz. Anda semua pemimpin neraka. Membunuh orang tanpa salah. Berhenti. Jadi damai juga kadang-kadang mudah. Mereka bilang, Laskar Jihad. Bilang, damai itu Pak, tapi Bapak tidak mengerti Islam itu penting. Jangan kau ajar saya tentang Islam. Saya nehak gitu kali. Saya bangun masjid, saya bangun anak yatim. Kau apa? Tidak ada. Berhenti dia. Dia mesti dipatahkan niatnya. Langsung damai. Dalam 2 minggu.
pada sudah 3 tahun bunuh-bunuh mereka sampai 2.000-3.000 orang. Iya. Konteksnya saya kira kita mesti komentari dulu yang Pak Yusuf Kalla clear kok ya kalau orang nonton secara utuh ya. Kalau nonton secara utuh dari pernyataan Pak Yusuf Kalla sama sekali tidak ada yang kita sebut sebagai membahayakan apa namanya, itu nggak ada itu Mbak Aki. Ya, kita sebut memang Pak Yusuf Kalla menggunakan terminologi syahid untuk umat Islam, untuk umat Kristiani di situ ya. Tetapi kan dua-duanya memakai terminologi tersebut ya. Ya, tapi kan harus dilihat konteksnya bahwa Pak Yusuf Kalla satu dia bicara di masjid kampus yang memang tentu bahasa itu yang lebih mudah dipahami oleh publik. Yang kedua, yang banyak juga seperti dikatakan oleh banyak pendeta-pendeta, Pak Yusuf Kalla tidak bisa sedang bicara tentang doktrin gitu. Yang banyak dibicarakan oleh Pak Yusuf Kalla itu bagaimana mengatasi waktu itu beliau menjadi juru damai di sana. Itu yang sebenarnya yang lebih penting di situ kan gitu Mbak Agi ya. Betul. Yang lebih penting adalah dia menceritakan soal kronologis terjadinya di sana, pemahaman, dan seringkali dia justru mengatakan syahid itu seringkali ditafsirkan dengan salah atau digunakan agar orang menggunakan itu sebagai pemahaman sebelum pergi ke medan perang. Karena terjadi bentrokan. Dan yang menarik itu kemudian kan ketika para tokoh dua umat beragama itu di Poso dan di Ambon itu bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, mereka dua-duanya akhirnya mengakui ya memang itu yang mereka lakukan gitu ketika. Memang ini yang kami lakukan, bahkan itu juga diceritakan oleh Bapak Pendeta kan. Jadi baik Islam itu misalnya orang tua begitu mereka membekali anaknya dengan soal syahid tersebut begitu, bahwa kalau seandainya terjadi sesuatu maka kalian syahid. Jangan pakai syahid. Masuk surga. Jangan pakai kurang syahid, lebih ya. begitu. Ya, jadi ini jalan Tuhan, kalian akan masuk surga. Begitupun yang di pihak Kristen juga mendoakan begitu sebelum anaknya pergi untuk ke medan perang istilahnya ya, bentrok begitu. Dan dengan pemahaman adalah untuk membela agama. Bukan dan mereka hanya orang tuanya, surga. Mbak. Pendeta-pendeta itu juga mengaku dia. Pendeta juga melakukan itu begitu. Dan kemudian itu seolah Pak Yusuf Kalla ingin mengatakan bahwa seolah itu saat itu pemahaman itu dipelintir dan dinormalisasi. Padahal kedua pihak ini salah. Yes, oke. Jadi tidak ada pembelaan misalnya Pak Yusuf Kalla. Dua-duanya masuk neraka bahasanya itu justru yang. Iya, bahasanya dua-duanya itu masuk neraka begitu kan? Karena syahid itu tidak digunakan untuk itu begitu. Mereka bentrok sesama saudara. Sementara kalau syahid itu tidak menormalisasi bentrokan yang sesama saudara seperti itu. Nah, sementara untuk narasi Grace Natali itu coba ya kita bedah satu persatu Mas Hersu. Dia tadi dalam rekaman itu dia mengatakan sedang viral ceramah Pak Yusuf Kalla di UGM sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Bukan ceramah di UGM yang viral, ceramah secara keseluruhan itu tidak viral, tapi potongan itu yang viral. Dan dari kalimat ini sebenarnya dia menunjuk dua orang yang dua-duanya orang PSI. Sedang viral ceramah Pak Yusuf Kalla di UGM. Ceramah yang mana? Ceramah yang potongan itu yang viral. Dan yang memotong siapa? Yang mengunggahnya pertama kali potongan tersebut gitu, yang viral ya, dan kemudian disebarkan itu adalah Ade Armando di Cokro TV. Kalau seandainya Ade Armando sekarang mengatakan bukan saya yang memotong, saya pun ambil dari pihak lain. Pihak lain yang mana? Tunjukkan akun yang viral terlebih dahulu. Viral itu artinya ditonton ribuan kali, disebarkan dengan kemudian ada caption atau courtesy of Cokro TV dan sebagainya. Lebih viral mana? Ya unggahan yang di Cokro TV ataukah yang di tempat lain? Begitu. Kalau Ade Armando sebenarnya potongannya itu memang ada tapi ya Mbak yang dipotong-potong kemudian dijadikan itu ada. Saya tidak melihatnya karena saya pun melihatnya baru setelah itu viral diunggah oleh Ade Armando. Ya, oke. Iya, jadi apakah sebelumnya itu ada potongan yang disebutkan oleh Ade Armando dia memungut dari akun lain? Nah, memungut di mana itu kita tidak tahu sampai sekarang karena Ade Armando juga menyembunyikannya seperti halnya Pak Jokowi menyembunyikan ijazahnya, istilahnya seperti itu. Jadi makanya rame. Lo ambil di mana Anda? Kan setiap kali dia tampil di televisi begitu, di berbagai acara diskusi politik dia mengatakan seperti itu. Bukan saya memotong, lalu siapa? Ya adalah karena saya mengambil dari pihak lain. Siapa? Nggak mau saya karena nanti dia akan menjadi sorotan atau dia akan dibully, dia akan digeruduk begitu ya.
Jadi dia tidak mau mengatakan dari mana sumbernya, padahal aneh. Ya. Sesuatu yang kita upload, kita harus beritahu sumbernya. Ade ini kan pernah menjadi wartawan juga, dia ahli komunikasi, bayangkan sampai dengan doktor begitu. Tapi narasinya tidak disertai dengan sumber gitu, atau kortesinya tidak disebutkan. Ini sesuatu yang janggal. Dan Sebenarnya kemudian kalau disebut Ade Armando sebagai wartawan, dia tidak pernah jadi wartawan. Karena saya pernah satu kantor dengan Ade Armando. Jadi dia lebih di litbangnya ya, di penelitian dan di researcher ya, researcher. Jadi peneliti dia lah. dia bukan wartawan seperti kita ya, wartawan lapangan Ya, dan ya, sebagainya, bahwa ya. kemudian dia menjadi Tapi yang namanya, tapi itu konotasi itu seringkali orang bilang mungkin penulis kolom gitu ya, karena untuk hasil produksi dari jurnalis itu ada beberapa. Tajuk rencana dan opini penulis kolom itu termasuk hasil dari produk jurnalistik. Sementara produk jurnalistik yang lain yang hard news, soft news itu kita memungutnya dari lapangan, dari tempat-tempat penting, kurang lebih begitu. Nah, sementara itu berasal dari pemikiran. Biasanya yang membuat opini, terus kemudian penulis kolom dan sebagainya, mereka yang sudah lebih senior, yang sudah memiliki pengalaman. Nah, kita tahu Ade ini adalah juga penulis di berbagai media. ya. Begitu. Ya memang Oke, hasil dari penelitian dia, hasil dari riset dia, litbang dia itu memang banyak ditulis juga, dan sempat sih dia menjadi redaktor. Tapi pengertian dari dia wartawan lapangan, dia wartawan lapangan tidak, tidak betul. ya. Ya, Oke. oke. Nah, di sini Grace pada kalimat pertamanya saja sudah menunjuk kepada teman-temannya sendiri. Kalau dia mengatakan sedang viral ceramah Pak Yusuf Kalla, yang memviralkan Ade Armando. Karena dia seorang tokoh. Dia mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla tokoh senior. Ade pun tidak kalah, walaupun mungkin tingkatannya di bawahnya JK ya. Karena banyak sekali karya dia, ucapan dia itu yang negatif. Nah, ditunjuknya Ade Armando begitu dari PSI juga, dan kemudian ini dilaporkan ke polisi. Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan adalah Sahat Martin Sinurat dan kawan-kawan begitu. Tapi yang muncul adalah Sahat Martin. Yang lainnya ya ditambah ada 19 organisasi atau 20 organisasi itu tidak terlalu muncul. Wajah Sahat Martin adalah kader PSI. Salah seorang yang duduk di DPP PSI. Jadi teman-temannya sendiri yang dia tunjuk pada kalimat pertama tersebut. Ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Nah, ini opininya dia, begitu kan? Yang dia bilang bahwa tidak mengandung soal hukum atau normal-normal saja. Ini sesuatu yang tidak normal karena dia seorang wartawan. Dia tidak mencari sumber aslinya yang panjang itu. Jadi dalam salah satu bagian ceramahnya beliau membahas mengenai mengapa agama sedemikian mudah dijadikan alasan konflik. Itu betul. Ataukah Grace sempat melihat yang utuhnya? Sebagai seorang wartawan yang dia akan digging, dia akan melakukan kurasi, begitu, dari mana sih sumber aslinya? Saya rasa itu yang dia lakukan. Saya duga dia melakukan itu. Tapi kalau saya dia tidak melakukan itu, ya mohon maaf, artinya kemudian opini dia menjadi terdistorsi seperti ini, begitu. Dia mengatakan, jadi dalam salah satu bagian ceramahnya beliau membahas, dia mengatakan salah satu bagian ceramahnya, Mas Hersu. Benar. Artinya dia tahu bahwa itu adalah ceramah panjang. Benar. Begitu kan? Benar. Dan menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Kurang lebih begitu. Dan dia tambahi dengan begini, sambil geleng-geleng kepala. Ini pernyataan yang fatal, apalagi dinyatakan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Jadi di situ pemahaman bahwa ini fatal dia lontarkan di hadapan publik. Ini penilaian dari Grace Natali. Mengapa fatal? Ada 3 hal katanya. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Betul. Betul apa yang dia katakan. Ya, karena Tapi mereka bukan itu. ya, Maksud dari Pak Yusuf Kalla bukan itu. Bukan itu begitu. Dan yang kedua, pernyataan Pak JK sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksudnya sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Yes, Itu yang itu dikatakan benar. oleh para pendeta. Benar, Dan juga ya rawan ya, memang. Kalau sebenarnya nggak rawan dipelintir. Kalau dipelintir menjadi rawan, sebenarnya lebih tepatnya seperti itu, gitu. Iya, harusnya seperti itu. Kalau dipelintir jadi rawan, tapi tidak rawan dipelintir. Yes. Karena itu merupakan satu kesatuan dari ceramah tersebut, begitu. Dan ceramahnya ini di hadapan
orang-orang begitu ya, karena itu ada di lingkungan UGM sekitar usia 20 tahunan yang tidak mengalami konflik tersebut. Jadi Pak JK menceritakan soal sejarah dan kronologi. Dulu pernah terjadi ini, kalian jangan lakukan itu. Di UGM Kira-kira ini seperti itu. beragam, jangan sampai terjadi bentrokan, kurang lebih begitu. Hmm. Dan berarti artinya dia tahu bahwa itu adalah sosiologi konflik. Mungkin dia sudah melihat juga komentar dari para pendeta yang mendukung Pak JK. Karena para pendeta itu mereka adalah yang juga menandatangani perjanjian di sana, mereka hadir di sana, mereka ini kan Perjanjian sudah Malino usianya ya. sudah sepuh-sepuh juga begitu ya, sudah senior juga. Jadi tahu betul. Nah, yang berikutnya, tapi kalau Grace ini tahu betul kenapa dia tetap menyatakan seperti itu ya. Hmm. Tapi di era digital saat ini, video itu begitu mudah dipotong, diedit untuk digunakan pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Tadi ketika bicara soal kasih adalah menunjuk kepada kekristenan. Ketika soal dipotong diedit, itu digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Dia tidak mengatakan digunakan oleh Islam. Tapi di sini diksi yang dipakai adalah digunakan oleh pihak ekstrim. Siapa yang ekstrim? Dan kemudian berikutnya adalah untuk membenarkan radikalisme. Siapa yang sering ditunjuk sebagai pihak radikal? Ini kan menunjuk biasanya, umumnya itu disematkan kepada kelompok Muslim. Begitu. Jadi ketika soal pemotongan diedit itu bisa digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Jadi ada dualisme di sini, Mas Hersu begitu. Yang kita tahulah dari sini cara berpikir dari Grace Natali sudah agak-agak bisa kita petakan nih cara berpikirnya seperti apa nih begitu. Makanya seringkali orang menyebutnya sebagai PSI itu digiring ke arah Islamofobia. Apa kalau seandainya ada radikal itu pasti Islam, ada yang ekstrim itu disematkan juga kepada Islam gitu. Walaupun kalimatnya adalah kalimat kekhawatiran, begitu ya. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Ya. Nah, ini memicu ketegangan yang melakukan itu adalah pihak kelompoknya sendiri, yaitu seperti yang dikatakan oleh penasehat hukum dari Pak Yusuf Kalla, dia mengatakan ini orkestrasi, di mana ada yang memotong, kemudian menyebarkan lewat kanal yang sudah terkenal, yang sudah populer, Cokro TV, kemudian ada yang melaporkan Pak JK, keduanya orang PSI, dan kemudian ada lagi yang mengunggah lagi, membuat opini, mengomentari adalah Grace Natali, ini orang PSI juga, begitu ya. Ya, saya sempat melihat utuh yang bukan relatif utuh, yang bagian itu yang di Cokro TV kan bertiga ya, itu dia dengan dua host perempuan ya di situ kalau tidak salah ya, Ade bicaranya ya. Apakah itu yang Iya. video pertama atau saya nggak tahu, tapi yang di Cokro TV saya lihat seperti itu. Iya, dan kita tidak bisa memungkiri juga Cokro TV ini kan juga TV-nya kurang lebih yang friendly kepada PSI begitu ya. Seperti Grace juga mengisi acara, dia sempat beberapa kali lah Oke. dia muncul di Cokro TV begitu Mas Hersu. Bagian dari itu, dan kita tahu setelah terjadi perpecahan begitu antara Ade Armando dan kemudian dengan Denny Siregar dengan Guntur Romli dan sebagainya, Cokro TV mereka tinggalkan pihak Yes, ini oke. karena biasanya memang diberikan dan ditinggalkan kepada pihak yang memiliki sebagai admin, memiliki password dan sebagainya, itu yang Oke. diakui oleh pihak YouTube sebagai pemilik kanal tersebut. Jadi Oke. artinya memang kanal tersebut dimiliki oleh mereka-mereka ini begitu. Saya usul ini Mhm. kita biar sekarang biar polisi yang menangani prosesnya, tapi kita kemarin kan mengingatkan bahwa ini akan jadi test case. Apakah Pak Betul. Jokowi masih sangat kuat pengaruhnya di kepolisian sehingga Mhm. kembali lagi orang-orang yang mendukung dia itu tidak akan diproses hukum meskipun tuntutannya sangat desakannya sangat ramai gitu. Tapi justru saya lebih tertarik untuk melihat dampaknya terhadap PSI. Kan sejak kemarin kita bicara kenapa kemudian kok kalang kabut mereka, Ahmad Ali sampai mau melakukan mediasi dan sebagainya itu loh Mbak. Karena ini seperti kita bicarakan kemarin, ini kan sebenarnya dalam setahun terakhir lah kita sebut bahwa PSI sedang melakukan rebranding dan repositioning sebenarnya begitu kan. Dan itu Mhm. dengan Pak Jokowi juga langsung all out. Tetapi dampak dari peristiwa ini serius banget terhadap PSI gitu loh Mbak Agi. Iya, ada 2 poin lagi. Tadi Mas Hersu mengatakan
ini berakibat kepada PSI begitu ya, bisa berakibat fatal. Ada lagi kalimat Mas Hersu ini yang membuat kemarahan publik atau kemarahan orang yang mendukung Pak Yusuf Kala begitu ya, karena dia salah satu tokoh dari Timur, tokoh Islam, orang HMI senior begitu ya, dan sebagainya lah, banyak sekali sandangannya tuh Pak Yusuf Kala. Dilanjutkan oleh Grace, oleh karenanya tolong Pak JK mencabut pernyataan tersebut, Oh, buat permintaan maaf dan klarifikasi di depan publik. nggak Kalimat ini membuat marah Mas ada Hersu. yang perlu dicabut, Orang yang nggak ada yang perlu kalau dari kita simak tadi, iya, sudah orang kita simak dia, tadi dia kok. sendiri mengakui sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kala sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibanding opini orang biasa. Nggak Jadi ada. Nggak ada yang kalimat perlu. ini, Ya, kan kita sama-sama iya, nonton tadi, sudah sama-sama nonton pernyataannya Pak Yusuf Kala yang full, yang tidak dipotong-potong. betul, betul. Dan ini adalah penilaian dari Grace. Itu membuat orang malah. Oh, oke, oke. Bagaimana orang yang sangat senior, yang dia sendiri pun mengakui ini sudah sangat senior, begitu, Iya. yang menurut dia harusnya lebih wise, Hmm. kemudian disuruh meminta maaf dan klarifikasi di depan publik. Bagi beberapa orang ini dianggap sebagai hal yang memalukan. Hmm. Dia dianggap senior, tapi harus melakukan permintaan maaf. Ini kan seorang apa namanya dianggap sangat bijaksana, tapi disuruh membuat klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, yang artinya dia melakukan kesalahan. Oke, Ini ya, sesuatu yang dianggap sebagai hal yang akan mempermalukan Pak Yusuf Kala, enggak, dan memang dia tidak salah. tidak Untuk salah, dan apa minta maaf justru begitu karena kan? itulah kemudian ada 40 ormas Islam yang melaporkan itu. Nah, oke, udah bisa Iya, ya. Kita sekarang pindah ke dampaknya, Mbak Agi. Karena iya, ada mulai ada oke. eksodus ya sekarang ya, udah mulai. Nah, itu yang juga cukup ramai ya Mas Hersu, karena memang ada eksodus. Eksodus ini tanggal berapa ya kemarin tuh? Pokoknya ada eksodus itu yang Pak, kalau menurut Bestari Barus, ini adalah salah satu pimpinan PSI di DPP PSI, seseorang yaitu Ketua PSI Maluku, namanya adalah Zamroni Fanat, Hmm. ini sempat berbicara dengan dirinya pada hari yang sama Hmm. bahwa gimana, biasa ya mungkin kalau kita membayangkan gitu, dan ini juga dikatakan oleh Bestari Barus, gimana bro di sana, pokoknya iya, pokoknya semangat lah gitu, semuanya oke-oke aja, everything just fine, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata pada hari yang sama dia datang ke Nasdem Tower dan kemudian dipakaikan jas Nasdem apa dan Ini sebagainya, ketua dan dia ya, mengatakan ketua DPW Maluku ya, PSI Maluku, iya, Maluku ya. Jadi Maluku, tukeran sama Bestari Barus dong, Bestari Barus dari Nasdem ke PSI, betul. dianya ke Nasdem. Tapi kalau satu orang kan nggak bisa disebut eksodus dong, Mbak. Iya, dan dia menjanjikan, ini karena janjinya ya Mas Hersu, Oh, dia menjanjikan bahwa tentu saja ini hanya simbolis, karena kalau dia bawa orang ke Maluku ke Jakarta itu kan berbiaya mahal gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa dia akan membawa semuanya begitu, para pengikutnya itu untuk masuk ke Nasdem. ya, Jadi karena yang Maluku dia kan langsung mengaku terkena ya, daerah objek yang jadi daerah objek. Ya, ya. Betul, dia mengatakan seperti ini nih, Zamroni. Ia mengaku selama memimpin PSI Maluku melihat adanya perbedaan pandangan politik di internal partai yang membuat dirinya memilih mencari ruang perjuangan baru. Dan selanjutnya dia mengatakan dia tak hanya datang seorang diri, Zamroni memastikan dirinya akan mengajak basis kader dan jaringan politik yang selama ini bersamanya di Maluku untuk ikut bergabung ke Nasdem. Oke. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya bahwa kalau saya sudah ke Nasdem, otomatis mereka juga harus ke Nasdem juga. Begitu. Oh, itu yang dimaksud eksodusnya di situ ya. Tapi daerah lain Eksodusnya di situ. di Betul. Indonesia Timur udah ada belum? Saya belum melihat ya, dan juga belum mencari juga Mas Hersu di daerah Indonesia Timur. Tapi bulan Februari yang lalu kita masih ingat yang bedol desa PSI yang ada di Bandung, mereka PDIP ya. ke PDIP. Jadi bagi-bagi ya. Nah, tapi ini Ini bukan kan PDIP juga tapi termasuk yang ya. Konteksnya tapi tidak ada kaitannya dengan pidatonya Pak Yusuf Kala itu kan, nggak ada ya. itu tidak ada, betul tidak ada. Jadi tanda-tanda bahwa orang tidak kerasan di PDIP apa dan sebagainya itu sudah terlihat begitu. Dan ini kan PSI. yang membuat orang internal di dalam yang sudah berjuang keras seperti Ahmad Ali untuk bayangkan PSI yang selalu mengatakan anak muda, anak muda, anak muda, mengambil orang tua sebagai ketua harian dari DPP PSI begitu. Dan orang tua ini diambil pasti juga karena pengalamannya. Pasti kita tahu Ahmad Ali ini termasuk pengusaha yang Ya. cukup populer, pengusaha kaya, pengusaha tambang begitu ya, memiliki
bekal lah dirinya Ya. begitu. Dan Tapi, sekarang ini ya, kerja ya. Tapi kenapa Mbak Agi tadi nyebut Ahmad Ali sudah tua sampai 2 kali ya? Karena itu buat masa sih iya, buat saya tuh lebih tua dari kita atau lebih muda kira-kira? dia kan dia lebih muda dari saya, jadi saya sensitif gitu jadinya. Oh, Oke, lanjutkan nggak saya apa-apa. lah Mas Edsu wajahnya muda. Silakan, lanjutkan. Iya, iya. Jadi orang yang sudah bekerja keras seperti ini, begitu, Mhm. kemudian ternyata malah boncos ya dengan pernyataan dari Adi Armando, Sahat Martin. Sahat Martin ini dikatakan oleh Ahmad Ali akan dimediasi dengan Pak Yusuf Kala. Sampai sekarang kita Bagus. belum melihat hasilnya. Ya. Begitu juga Grace Natali, ini kan dia melakukan klarifikasi itu antara lain adalah karena Ahmad Ali mengatakan bahwa partai tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali, dan itu yang tadi dikatakan oleh Grace Natali, saya sebagai pendiri PSI menginstruksikan kepada Nah, eh, Pak Ahmad Ahmad Ali. Ali itu untuk agar ini jangan dikaitkan dengan partai. Kalau partai memberikan bantuan hukum, maka itu berarti ada Oh, kaitannya dengan PSI. ya. Itu menurut dia itu Itu kan adalah atas bisa aja panggung instruksinya depan dia. ya. Ini bisa aja panggung depan politik ya. Tapi panggung Ya, belakangnya sih kan sejak awal kita sudah menduga bahwa pernyataan Ahmad Ali ini sensitif buat kader-kader PSI yang lebih dulu ada di sana yang berjuang mati-matian sebelum Ahmad Ali bergabung di situ kan kira-kira gitu ya betul. Mbak. Ini serba salah memang betul Mas Hersu. Ya. Dan kita tahu kader muda itu ya mereka kan memiliki gejolak sendiri begitu ya. Ahmad Ali sempat keceplosan tak keceplosan atau sengaja dia menceritakan bahwa sebelumnya kami rapat ada Kaisang di situ dan ketua umum kami mengatakan jangan mempersoalkan ini, jangan Pak JK jangan dibawa ke ranah hukum gitu ya. Jangan dikasuskan, tapi ternyata ada Ya. kasus. Kemudian Ya. muncul itu. Sehari kemudian Sahat Martin dan kawan-kawan melaporkan itu. Jadi artinya memang ada gejolak, ada ketidaktaatan di dalam, tapi memang ada narasi di dalam soal Pak JK ini, begitu kan? Kita jadi bisa menebak ini bukan hal yang tidak diketahui oleh ketua umumnya, begitu. Yes. Oke. Saya kira itu yang kita belum dengar ya yang di Makassar ini nanti kalau yang mulai muncul justru adalah di Maluku ya. Kita tunggu saja Mbak Gia perkembangan berikutnya menurut saya ini akan jadi running issue ya Mbak ini akan Betul, ini akan berdampak. Dampaknya akan makin berat. Apalagi sekarang Grace juga mengatakan bahwa fine-fine aja dan sebagainya. Ya, kita lihatlah. sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit saya Arif. Dan saya Agi Beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap akal sehat.